Hey, welcome back to Sule English Center with me, Mr. Arianto. Well, in this video, we would like to discuss about our learning contract and also introduction on the subject digital literacy. Nah, what should we pay attention? Then check it out. Hi guys, before we go to our first material, it is important for us to know our course overview. Well, but firstly, my name is Puput Arianto. You can call me Mr. Ari, and this is my phone number. You can text me or send me WA by mentioning your name and also your class. Don't forget it. And after that, we would like to discuss our learning contract, something that you should do and you don't need to do in our class. Well, first, this is the list that you should do in our class. Since our class is online class, you must attend it. We are going to use different platform for our online class. For the first is WhatsApp. It is for the coordination. The second one, the materials and also the attendance list will be given in Edmodo on this time. And if it is possible, we will also use Moodle from IAIN Surakarta. And then after attending the class, you should also fill the attendance list. It is important, guys, because your attendance list must be at least 75%. And then you should do the project. There will be two kinds of project. The first is individual, the second is in group. And don't forget to submit your project, both individual and also group project. And this is something that you don't do in our class. The first is you don't miss the class more than 25%. At least your attendance is about 75%. Kalau teman-teman nanti off-nya atau enggak masuknya lebih dari 25%, maka automatically your score will not appear in Siakat. Oke, jelas ya, ini sama kayak semester berikutnya. For the second one, don't miss any project. Jadi nanti ada dua project tadi yang sudah saya sampaikan, ada individu dan juga grup. Jangan sampai miss salah satunya, harus dikerjakan semua. Don't be late in submitting the project, karena nanti akan ada deadline dari masing-masing project, entah seminggu atau 2 minggu, terserah nanti tergantung projectnya apa. Dan don't do plagiarism. Plagiarism di sini nanti khususnya pada designing web karena web kita nanti akan web pendidikan, maka konten-kontennya tersebut juga jangan kopas dari web lain. Modifikasi boleh, tapi jangan kopas 100%. Misalkan nanti kalau modifikasi, contoh-contohnya bisa pakai contoh teman-teman sendiri. Typical typical itu artinya sesuatu yang keluar dari buah karya pemikiran sendiri, berbeda dengan karya orang lain, itu typical. Jadi don't do plagiarism. And for the next, we are going to show your course overview. Check it out. Now, this is something that you need to achieve at the end of this semester. For the first is you should understand about digital literacy theory, tentang teori-teori literasi digital. Jadi harus paham nanti bagaimana penggunaannya, bagaimana sejarahnya, dan lain sebagainya. Tetapi nanti yang lebih penting adalah pada projectnya, karena mata kuliah ini adalah project based. For the second, ini sudah masuk project. You should be able to create web based animation. Jadi nanti teman-teman diharapkan untuk bisa membuat animasi yang berbasiskan web. Sekarang banyak sekali web-web yang menyediakan fitur untuk bisa membuat animasi. Nah, kita nanti akan membuat salah satunya. Jadi teman-teman nanti akan bisa membuat animasi yang berbasis web.
Jangan khawatir, nanti ada panduan dari saya. Kemudian design learning web, harus bisa mendesain web yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Lah, nanti untuk desain learning web ini sudah mulai dikerjakan berkelompok ya. Karena apa? Karena butuh kerja tim di sini. Teman-teman nanti harus memenuhi fitur-fitur di dalamnya ya. Macam materinya bagaimana, latihannya bagaimana, nanti akan dimasukkan di sini. Kemudian create learning application. Dari web yang sudah dibentuk nanti akan kita kembangkan menjadi sebuah aplikasi sederhana ya. Aplikasi sederhana saja nanti yang berbasis web juga. Bagaimana nanti akan kita ajari. Kemudian yang terakhir adalah make educational game, membuat game untuk kebutuhan pembelajaran ya. Biasanya ini nanti untuk digunakan untuk engage students attention. Misalkan sudah bosen, kita kasih game. Nah, nanti akan kita ajari bagaimana membuat educational game. Tidak susah juga ya. Kalau yang educational game sama web based animation ini nanti adalah individu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di komentar box, baik di Edmodo. Nah, kemudian about the project, as I told you before that we are going to have two kinds of project. The first is individual, while the second is in group. Yang individual nanti tugasnya adalah teman-teman itu membuat animasi yang berbasis web. Tenang saja, jangan khawatir, nanti akan kita ajari ya. Selanjutnya ada membuat educational game yang digunakan untuk engaging students attention. Biasanya sudah ngantuk, sudah bosan, kita kasih game. Macam-macam nanti gamenya, teman-teman akan kita ajari juga membuat game tersebut. Kemudian yang in group itu as I told you before, yaitu create learning web, yaitu web yang digunakan untuk pembelajaran. Target kita nanti anak SMP dan SMA ya, atau kursus juga bisa. Yang penting nanti kita masukkan materi-materi di sana ke dalam web sederhana saja yang gratis. Oke. Kemudian create application ya, nanti ini juga in group karena nanti akan ngelink dengan learning web. Gampang nanti setelah kita praktek nanti akan gampang ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan. Nah, kemudian we will also talk about our scoring system. Bagaimana sih sistem penskorannya? Nah, jadi biar teman-teman tidak meraba-raba, saya kasih scoring system sejak awal ya. For the first attendance is memiliki 10% ya, 10%. Project it has highest contribution ya, it is about 45%. Jadi teman-teman nanti dalam project saya harapkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena nilainya cukup besar yaitu 45%. Saya sengaja ini ya. Kemudian mid test hanya 20%, final test hanya 25%. Maka kalau dilihat dari presentasi ini yang paling besar adalah project. Jadi teman-teman jangan sampai miss projectnya. Sekali miss project maka nanti nilainya berkurang banyak ya. Karena as I told you before, this subject is project based. Mata kuliah yang berbasis project. Nanti di akhir perkuliahan akan kita berikan ruang bagi teman-teman untuk menunjukkan hasil karyanya ya. Begitu. Nah, selanjutnya buku-buku yang akan kita gunakan sebagai referensi, khususnya ketika membahas mengenai teorinya, ada beberapa buku ya. Yang pertama adalah Literacy in a Digital World, Teaching and Learning in the Age of Information. Nah, ini karya Kathleen Tyner ya. Yang pertama ini, yang kedua adalah Learning and Teaching with Technology in the Knowledge Society, New Literacy, Collaboration and Digital Content. Ini karya Mizuho Linuma. Mungkin ini temennya Odai Sensei ya, mungkin juga enggak. Jadi tetapi tidak semuanya keseluruhan nanti kita gunakan, hanya teori-teori tertentu saja ya, karena kita banyak prakteknya. Kemudian yang terakhir adalah Diversifying Digital Learning, Online Literacy and Educational Opportunity, karya William J. Tierney dan kawan-kawan.
Nanti ini juga tidak kita ambil semua, yang penting kita punya rujukan bukunya ya. Kalau mau digunakan oleh skripsi bisa, tapi nanti ini sistemnya kita coba sedikit saja. Because mostly we are going to create something ya for learning process. Nah itu saja pengenalan course overview kita. Teman-teman kalau ada pertanyaan nanti boleh dituliskan di WhatsApp maupun komentar YouTube maupun di Edmodo. Thank you. Syukron kasiro. Arigatou gozaimasu.